Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Dwi Wulandari dengan NIM 2404010103334, program studi informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya sendiri mata kuliah Sistem Jaringan 1 untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester genap tahun 2025-2026. Di sini saya akan menampilkan garis besarnya saja karena tidak memungkinkan untuk saya menampilkan semuanya. Di sini saya mengerjakan sendiri karena ada satu dan lain hal yang tidak memungkinkan saya mengerjakan secara berkelompok. Oke, mulai dari poin yang pertama, yaitu pengenalan jaringan. Jaringan menghubungkan manusia dan perangkat tanpa batas geografis. Komponen dasar jaringan yaitu host atau end device, media, dan perangkat perantara. Jenis jaringan yaitu ada LAN, WAN, internet, dan extranet. Koneksi internet dapat memakai kabel DSL, seluler, satelit, atau licensed line. Keamanan jaringan berfokus pada confidentiality, integrity, dan availability. Tren penting BYOD, kolaborasi daring, video communication, dan cloud computing. Basic switch and end device. Cisco iOS adalah sistem operasi pada switch dan router. 3 komponen utama yaitu shell, kernel, dan hardware. GUI-nya lebih visual, CLI-nya lebih banyak dipakai pada perangkat Cisco. Metode akses, user EXAC dan privilege EXAC. Konfigurasi dasar, hostname, password, dan IP address. Poin ketiga, protokol model. Komunikasi jaringan membutuhkan sender, receiver, dan media atau channel. Protokol mengatur identitas, format, waktu, kecepatan, dan pengiriman data. Hal penting yaitu encoding, formatting atau encapsulation, ukuran pesan, dan timing delivery. Jenis delivery, unicast, multicast, dan broadcast. TCP atau IP adalah protokol switch yang paling umum untuk internet. HTTP, TCP, IP, dan Ethernet bekerja bersama dalam komunikasi jaringan. Poin keempat adalah layer fisik atau physical layer. Physical layer mengirim bit melalui media transmisi. Fungsi utama yaitu mengubah bit menjadi sinyal, memilih media, konektor, dan signaling. Istilah penting, bandwidth, latency, throughput, dan output. Media kabel yaitu copper, coaxial, twisted pair, atau UTP, STP, atau SGTP, dan fiber optic. Media nirkabel yaitu Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, dan ZigBee. Merancang pengalaman jaringan. IPv4 terdiri dari 32 bit dan ditulis dalam 4 angka desimal. Struktur alamat, network ID, dan host ID, net mask. Prefix lag membantu pembagian alamat lebih efisien. Misalnya /24, /26, atau /27. Jenis alamat, network address, host address, dan broadcast address. Subnetting membagi jaringan besar menjadi lebih kecil agar lebih efisien. Semakin besar prefix, semakin sedikit host yang tersedia. Konfigurasi switch pada jaringan. Switch mengirim data hanya ke tujuan berdasarkan MAC address. Dibanding hub, switch lebih efisien dan mengurangi trafik yang tidak perlu. Jenis switch, unmanaged dan managed. Pertimbangan pemilihan, harga, port, kecepatan, fitur, dan kemampuan konfigurasi. Uji konektivitas dilakukan dengan mengecekkan kabel IP dan perintah ping. Jika reply muncul,
koneksi normal. Jika host unreachable, ada masalah konfigurasi. Konfigurasi jaringan nirkabel. Wireless memungkinkan komunikasi tanpa kabel fisik melalui gelombang radio. Standar Wi-Fi memakai IEEE 802.11 dan bekerja pada 24 GHz dan 5 GHz. 2,4 GHz jangkauan lebih luas, sedangkan 5 GHz kecepatan lebih tinggi dan interferensi lebih kecil. Mode jaringan, infrastruktur, dan ad hoc. Keamanan wireless mencakup autentikasi dan enkripsi, misalnya WPA dan IAS. Access point umumnya dikonfigurasi dengan mode IP bridge, SSID, channel, dan keamanan. Kesimpulannya, jaringan membuat komunikasi dan berbagi data menjadi lebih cepat dan luas. Protokol, physical layer, IP addressing, switch, dan wireless saling mendukung. Keamanan dan efisiensi jaringan harus diperhatikan sejak tahap desain hingga konfigurasi. Pemahaman dasar ini menjadi fondasi untuk praktik jaringan yang lebih lanjut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.